tidak akan kompromi dengan korupsi. Mungkin saya akan cek kembali anggaran, saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor ini. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Nah, ini memang sangat lucu sekali ya, dan bahkan tuduhan yang mengorganisir setidaknya posisi ORPI yang menominasikan setidaknya mantan dari kader PDIP adalah dari PDIP sendiri. Itu bahkan tuduhan-tuduhan seperti itu sudah mulai terdengar ya ketika posisi ORPI merilis setidaknya finalis pemimpin terkorup di dunia. Bahkan pendukung-pendukung dari Jokowi pun juga menyebut itu adalah dari PDIP dan lain sebagainya lah. Ini juga sangat lucu dan unik sekali ya. Nah, bahkan kalau kita lihat dari tweetan di sini, ya setidaknya menuduh PDIP. Wah, manajemen buzzer PDIP memang hebat. PDIP call for grave proof of Widodo after most corrupt award nomination. Artinya setidaknya PDIP itu menyerukan lah setidaknya untuk menyelidiki dugaan korupsi dari mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia setelah mendapatkan nominasi oleh OSISI ORPI. Kurang lebih seperti itu. Tetapi malah terframing setidaknya manajemen buzzer PDIP memang hebat. Ini sangat lucu sekali. Memang ketika Pak Jokowi setidaknya dinominasikan oleh OSISI ORPI pada saat lalu menjadi finalis pemimpin terkorup di dunia itu, PDIP langsung setidaknya menyerukan lah untuk menyelidiki dugaan korupsi yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat tidak hanya PDIP saja, bahkan ada 3 pihak setidaknya mendesak KPK selidiki soal Jokowi pemimpin paling korup 2024 versi OSISI ORPI. PDIP Presiden buruk. Dari sini PDIP juga mendesaklah aparat penegak hukum khususnya KPK untuk menyelidiki Jokowi sebagai tindak lanjut publikasi OSISI ORPI. Sebab kata Andreas, masuknya Jokowi dalam daftar tersebut menjadi presiden buruk bagi kepercayaan internasional terhadap Indonesia. Memang ini menjadi presiden buruk ya, bayangkan loh, terkenal di mancanegara dan bahkan juga dari negara-negara seperti Singapura, seperti Australia, bahkan juga memberitakan terkait OSISI ORPI yang memasukkan Pak Jokowi sebagai finalis nomor 3 pemimpin paling korup di dunia. Jadi sangat terkenal dan otomatis kalau berita ini menjadi bola liar misalkan tidak ada kepastian akan mempunyai efek lah yang jelas. Pasti investasi atau investor-investor di luar negeri pastinya juga akan enggan untuk berinvestasi di Indonesia. Dan menurut saya seperti itu. Ya, bahkan Elon Musk itu juga sudah, kalau kita lihat dari pemberitaan, tidak mau berinvestasi ya di Indonesia ya. Andreas juga mengatakan PDIP telah lebih dulu mengambil langkah dengan memecat Jokowi dan anak serta menantunya, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Bobi. Langkah itu, lanjut Andreas, diambil PDIP sebab partai melihat Jokowi memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Dan bahkan tidak hanya itu saja, dari BCW KPK jangan tebang pilih ya, seharusnya aparat penegak hukum juga tidak tebang pilih ya. Bahkan juga dari ex ketua KPK harus gerak cepat. Wah, kalau kita lihat di negeri sebelah ya, Korea Selatan bahkan tegas, yaitu akan melakukan penangkapan terhadap Presiden Korea Selatan. Ini sangat keren sekali. Ya memang ini masih dugaan dan seharusnya juga aparat penegak hukum lah seharusnya menyelidiki lah terkait pemberitaan dari OSISI ORPI yang memasukkan Pak Jokowi sebagai finalis pemimpin terkorup ya. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini juga ya, dari Bang Nalar, media internasional seperti CNE, ini apa nggak takut dikatakan barisan sakit hati anak abah dan kaum lobet 16%. Kok yang bahas soal Jokowi setelah finalis tokoh terkorup sedunia 2024 versi OSISI ORPI. Nah, bahkan juga sudah masuk di media Singapura, bahkan juga di Australia, bahkan juga masuk. Bayangkan kalau kita lihat dulu itu Pak Jokowi terkenal karena kebijakan-kebijakan yang pro dengan masyarakat, tetapi di penghujung akhir masa jabatannya
malah semakin tidak dekat dengan rakyat ya kebijakan-kebijakan yang diambil, melainkan lebih mementingkan kelompok tertentu atau keluarga sendiri. Itu yang sangat disayangkan ya oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Kalau kita lihat pemberitaan dari sini ya, itu media dibayar sama kaum lobet 16% dan anak abang. Kaum 16% hebat, mampu mempengaruhi dunia internasional. Sebagai pengamat media lokal dan asing, aku akan menekan mereka untuk memberitakan tentang Harun Masiku selama 24 jam, 7 hari dan 52 minggu berturut-turut. Jika tidak, maka aku akan beredel semua karena Harun Masiku adalah aib nasional, bukan fufafa. Ini apalagi ya, bakal kena bully sama pendukung dan pejilat Jokowi. Ini media pasti pro banteng menurut Junjungan Mulyono. Gila PDIP bisa minta media Cina untuk jelek-jelekin Mulyono. Pasti mereka barisan belum move on. Ya seperti itu. Bahkan dari pemberitaan di sini dari Ray Rangkuti, rilis OCRP, jadi momentum uji nyali Prabowo berantas korupsi. Wah, kira-kira seperti apa ya? Apakah berani? Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengatakan rilis OCRP tentang tokoh kejahatan terorganisir dan korupsi 2024 jadi momen uji nyali Presiden Prabowo Subianto untuk berantas korupsi. Pada rilis tersebut, Presiden RI ke-7 RI, Joko Widodo, menjadi salah satu finalisnya. Rilis OCRP ini merupakan batu uji sejauh apa Pak Prabowo mengimplementasikan janji mengejar para koruptor sampai ke Antartika, kata Roy dalam keterangan tertulis yang diterima pada 2 Januari 2025. Prabowo sudah berulang kali mengungkapkan komitmennya untuk memberantas korupsi dan memberikan efek jera kepada para koruptor. Ucapan tentang mengejar koruptor sampai ke Antartika pernah dilontarkan sebelum resmi dilantik menjadi presiden. Dia menyatakan siap mengejar koruptor hingga ke wilayah paling terpencil di dunia demi menegakkan keadilan dan memastikan tidak ada tempat aman bagi para pelaku koruptor. Dan ternyata malah Pak Jokowi masuk dalam daftar finalis nomor 3 pemimpin terkorup di dunia. Kalau kita lihat itu sangat dekat sekali dengan Pak Prabowo ya. Ternyata itu bukan Antartika, melainkan antar kita. Benar apa yang dikatakan oleh netizen-netizen ya, bukan Antartika melainkan antar kita. Dan ternyata beneran terjadi. Dari rilisan OCCRP pada saat lalu, mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia ternyata masuk finalis nomor 3 pemimpin terkorup di dunia. Ini sangat wow sekali ya, sungguh mencengangkan lah. Indonesian police are under pressure to investigate the country's former president Joko Widodo for corruption. This after an international non-profit organization of investigative journalists announced that Mr. Widodo was a finalist for 2024's Most Corrupt Person of the Year. Wow.